bagaimana mengubah hidup menjadi lebih baik dan membangun sebuah habit secara konsisten. Halo, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Kalau Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Ngomongin perubahan sebuah topik yang sangat-sangat sering dibahas. Oke. Nah, biasanya orang pengen melakukan perubahan dengan besar. Namun sekarang banyak populer ya untuk melakukan perubahan dari hal-hal kecil. Oke. Nah, kalau Anda lihat video saya sebelumnya ya, ada bikin video tentang NLP juga bagaimana mengatasi kemalasan. Anda bisa memulai dengan hal-hal kecil. Namun, saya mau bahas sedikit dari sudut pandang hipnoterapi. Kenapa orang sulit berubah adalah karena adanya sifat pikiran bawah sadar, yaitu homeostatis. Artinya pikiran bawah sadar akan menjaga supaya perubahan itu tidak terjadi. Ya, supaya tidak terjadi. Anda bisa lihat video saya tentang hukum pikiran dan sebagainya. Di topik video ini, saya akan membahas dari sudut pandang NLP, Neuro Linguistic Programming. Ada 5 hal yang kita akan bahas di video kali ini. Jadi ini topiknya dalam, ya, dalam. Yang pertama ngomongin mindset. Ya, mindset sebelum kita melakukan perubahan. Nah, ada 3 mindset yang kita bisa pakai. Yang pertama adalah apa yang mungkin dicapai orang lain, mungkin saya capai. Maksudnya, contoh ada orang memecahkan rekor penjualan. Artinya saya juga mungkin. Apakah pasti capai? Belum tentu. Namun kita udah ngomong mungkin dulu. Sehingga pikiran kita nggak ngeblok. Yang kedua, ya, saya punya sumber daya untuk sukses. Anda sudah punya sumber daya untuk sukses. Dan yang ketiga adalah bahwa tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Ya, jadi mindset yang perlu Anda tanamkan ada 3 ya, minimal ada 3 nih. Oke, kita ngomongin teknik sekarang. Teknik yang saya akan share di sini adalah New Behavior Generator. Apaan sih ini? Ya, ini adalah sebuah teknik untuk menginstal sebuah kebiasaan sehingga prosesnya akan terjadi sangat alami. Caranya gimana? Gampang. Step pertama, Anda relax. Gimana tuh relax? Anda bisa cek video-video saya tentang relaksasi. Namun di bagian video ini saya sharing gampang aja. Anda duduk bersandar, tarik nafas yang dalam dari hidung, hembuskan dari nafas. Anda lakukan 3-5 kali, pejamkan mata, itu sudah relax. Kemudian Anda bayangkan aktivitasnya, behaviornya, new behavior, perilaku yang Anda ingin install. Misalnya contoh ya, bangun pagi. Ya, sebelum Anda buka mata, Anda tiba-tiba merasakan excited. Ya, perasaan yang positif. Kemudian mungkin ada suara yang ngomong, ayo bangun, hari ini ada hal hebat yang terjadi. Ya, kemudian Anda buka mata, Anda merasa begitu bersyukur. Anda duduk, Anda berdoa. Mungkin sesederhana itu, ini contoh ya. Jadi dalam kondisi rileks, Anda bayangkan itu terjadi. Semakin sering Anda melakukannya, maka jalur pikiran kita akan terbiasa sehingga ini menjadi sebuah habit yang automatic. Oke, Anda bisa melakukan untuk habit-habit yang lain. Oke, nah ini hal kedua ya, ngomongin New Behavior Generator. Nah yang ketiga, kita ngomongin tentang sebuah konsep dalam NLP namanya meta program. Meta program adalah sebuah filter pikiran di unconscious mind. Ya, tugasnya itu semacam urutan program. Ya, ada yang namanya sumber motivasi ya, atau motivasi. Nah, sumber motivasi manusia itu dari away from ya, atau pain ya, disebut pain, dan toward atau disebut gain. Pain, gain, atau away from, toward. Maksudnya gini. Maksudnya adalah dia menghindari, ada sesuatu yang dia hindari, ada sesuatu yang dia pengen. Nah, contoh ya, ada orang pengen
diet ya, pengen menurunkan berat badan. Oke, nah dia perlu cari pain-nya, away from-nya. Contoh, waduh, ya yang saya hindari adalah, aduh ini celana udah nggak muat ya, sehingga kalau saya paksain ini celananya rusak, contoh. Atau kedua nih ya, pernah nih celananya sobek ya sampai diketawain orang. Nah ini away from ya. Atau ketiga mau pakai baju nih ya pesta, aduh ya lemaknya kemana-mana gitu. Contoh. Atau mungkin ada pain juga, dia lihat keluarga atau kenalannya di usia muda itu terkena serangan jantung. Nah pain itu namanya ya. Nah Anda kalau mau lakukan perubahan, Anda harus cari pain yang Anda hindari. Kemudian ya solusinya adalah ya misalnya contoh nih, makan yang sehat ya, pola hidup yang sehat ya, nggak usah banyak-banyak, mungkin satu saja, makan yang sehat misalnya. Forward-nya apa? Gain-nya apa? Oh berat badan turun, sehat, fit, energetik ya, energi ya, keren ya, fresh ya, lebih fit, panjang umur dan sebagainya. Nah seperti itu, oke, seperti itu. Ini namanya meta program ya, meta program. Jadi ini adalah yang Anda harus kerjakan ya, away from-nya taruh di belakang, forward-nya taruh di depan. Oke, ya, taruh di depan. Ini Anda boleh juga hanya dengan mata terbuka ya. Jadi sekarang Anda boleh tulis apa yang Anda hindari dan apa yang Anda dapatkan ketika Anda melakukan habit atau perilaku yang Anda pengen stop. Oke, ini yang ketiga ya, meta program. Kemudian yang keempat, ketika ingin melakukan sebuah perubahan, mungkin pikiran protes. Halah, lu kan males. Gak bisa lah. Mungkin ada yang ketawain lu gitu ya. Mungkin ada yang ketawain kita gitu. Aduh, lu mah makan sehari 10 kali, mana sih bisa kurus kayak gitu ya. Banyak sekali seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menyetel pikiran kita supaya bisa positif? Oke, kita pakai konsep namanya reframing. Ya, reframing itu contoh ya, misalnya contoh lu nggak bisa dan sebagainya, seperti itu ya. Itu kan sebenarnya adalah sebuah mental block atau belief sebenarnya. Nah, bagaimana kita mengubah belief ini ya menjadi sesuatu yang positif dalam diri kita? Nah, Anda bisa ngomong dalam reframing ini adalah dalam konteks apa belief ini berguna. Ya, dalam konteks apa belief ini berguna? Contoh, lu mah sehari makan 10 kali. Memang betul, gua makan mau ikut kontes sumo. Contoh ya, contoh. Jadi belief ini terdengar jadi yang awalnya menjatuhkan kita jadi terdengar lucu. Ya, lu mah nggak bisa ngomong doang lu. Ya, itu gua memang ngomong doang. Artinya gua sangat yakin dengan apa yang gua ngomongin. Sekarang gue tinggal switch ya, keyakinan gue ini untuk langsung gue pasti bisa capai. Ngomong aja gue bisa, apalagi ini. Nah ini contoh ya, contoh. Teman-teman bisa cari reframing yang berbeda ya. Semakin out of the box, semakin powerful ya. For your information ya, saya menulis satu buku ya, namanya Cheat Code ya. Itu sebuah contekan ya, sebuah contekan khusus untuk orang-orang dalam penjualan. Bisa dalam penjualan itu kan kita punya namanya keberatan ya. Kita harus tangani keberatan. Saya pikir dulu dan sebagainya. Nah, saya udah siapin 480 contekan yang Anda bisa contek. Bentuknya dalam e-book. Ya, e-book Anda bisa nanti order di link di bawah description ini. Oke? Nah, ini juga menggunakan konsep reframing ya. Cuman reframing yang sangat-sangat advance. Ya, sangat-sangat powerful. Nah, kemudian kita ngomong lagi kemudian yang terakhir ya, terakhir. Nah, saat kita pengen contoh ya bangun pagi ini, aduh, di pikiran kita mungkin muncul sesuatu, aduh lemes ya. Kita tahu lemes dari mana? Dari gambaran, ada gambaran muncul. Atau mungkin ada suara yang ngomong, aduh tidur lagi deh. Atau mungkin badan merasa kok nggak enak. Nah, itu kan sesuatu yang negatif, betul ya? Sesuatu yang membatasi kita untuk melakukan bangun pagi ini, bisa contoh. Nah, ini gambaran pertama. Oke. Kemudian kita cari satu gambaran kedua
Ini gambaran suara dan kinestetik kedua, ya, yang positif. Misalnya kita berhasil bangun, kita berhasil antusias bangun dan sebagainya. Oke, jadi ini teknik ini namanya Swiss pattern. Swiss pattern, oke. Swiss pattern. Jadi kalau yang tadi saya ngomong, ketika kita mikirin sesuatu, ada visualnya, ada auditori, ada kinestetiknya. Anda bisa cari video saya tentang bagaimana mengubah mindset dengan tepat dengan NLP, supaya Anda memahami konsep ini. Jadi ini adalah gambaran pertama. Jadi cara mainnya di pikiran kayak gini kira-kira ya. Anda pejamkan mata, kemudian Anda hadirkan yang pertama yang negatif ini. Oke. Kemudian yang positif ini kedua kecil di ujungnya. Ya, ujungnya kecil, gambarnya kecil. Kemudian ini satu, ini kecil dua, kemudian ini jadi gede, yang dua ini jadi gede. Yang satu ini jadi kecil. Oke? Kira-kira begitu ya. Jadi ini misalnya gambaran pertama sebesar ini, yang kedua kecil yang ini, kemudian yang kedua ini membesar, ya, menutupi yang pertama. Anda lakukan dengan sangat cepat, ya, dalam hitungan per sekian detik. Jadi Anda pejam mata, gambar satu, gambar dua, gedein, swish, gitu ya. Kemudian Anda clear, buka mata, tutup lagi, Anda lakukan lagi, Anda ulang lagi. Gambar satu, gambar dua dikecil, swish, gede, Anda clear, kemudian Anda buka mata, Anda lakukan 5-10 kali dengan sangat cepat. Oke, sehingga setiap kali pikiran Anda mau hadirkan tentang bangun pagi, yang muncul adalah gambaran kedua, sehingga otomatis yang dikerjakan gambaran kedua. Oke, saya summary lagi ya, untuk mengubah hidup lebih baik dan membangun habit secara konsisten. Ada 5 yang kita bisa lakukan. Yang pertama, Anda perlu mindset yang tepat. Yang kedua, Anda bisa menggunakan teknik New Behavior Generator. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan meta program. Anda cari meta program Anda, kemudian Anda jadikan itu sebagai motivasi untuk Anda berubah. Kemudian yang keempat adalah ngomongin tentang reframing. Ketika terdengar suara-suara negatif di pikiran Anda, ya, Anda bisa ubah menjadi sesuatu yang lucu gitu ya, sesuatu yang menggelikan dan tidak membahayakan Anda. Dan yang terakhir adalah Swiss pattern. Kalau Anda sudah lakukan salah satu teknik ini atau Anda punya pertanyaan, Anda ketik komen di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Sampai jumpa, ketemu di video berikutnya.